Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Amalia dengan NIM 22306010. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan penyakit skoliyosis dan bagaimana skoliyosis dapat menyebabkan nyeri akut dan juga gangguan mobilitas fisik. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu skoliyosis. Nah, skoliyosis itu merupakan suatu gangguan pada tulang belakang yang ditandai oleh adanya kelengkungan lateral abnormal yang dapat berbentuk seperti huruf C maupun S. Kelainan ini tidak hanya sekedar lengkungan ke samping, tetapi juga melibatkan rotasi vertebra sehingga membuat satu sisi punggung tampak lebih menonjol dibandingkan sisi lainnya. Kemudian perjalanan penyakit skoliyosis itu yang pertama yaitu kelengkungan tulang belakang skoliyosis. Nah, proses ini dimulai dari adanya lengkungan tulang belakang yang merupakan ciri khas skoliyosis. Kelengkungan ini bukan hanya sekedar bengkok, tetapi biasanya juga disertai rotasi vertebra. Kemudian defisi lateral, rotasi vertebra atau perubahan struktur. Nah, akibat dari defisiasi lateral dan rotasi tersebut terjadi perubahan struktur tulang belakang. Struktur yang tidak normal ini mengubah keseimbangan biomekanik tubuh, sehingga tulang, otot, dan jaringan sekitarnya tidak lagi bekerja secara simetris. Kemudian ketidakseimbangan otot dan perubahan postur tubuh. Perubahan struktur tersebut kemudian menyebabkan ketidakseimbangan otot. Sebagian otot menjadi terlalu tegang, sementara bagian lain justru melemah. Akibatnya postur tubuh berubah, misalnya bahu tidak sejajar, pinggul miring, atau tulang belakang tampak menonjol di satu sisi. Kemudian ada spasme otot dan pergeseran tekanan jaringan. Ketidakseimbangan otot tersebut memicu spasme otot, yaitu otot menegang terus-menerus. Tekanan jaringan bergeser karena beban tubuh tidak terdistribusi normal. Di sisi lainnya, center of gravity tubuh ikut berubah sehingga tubuh harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan keseimbangan. Kemudian ada iritasi saraf atau impuls nyeri. Nah, spasme otot dan perubahan posisi jaringan dapat menekan atau mengiritasi saraf. Hal ini menyebabkan peningkatan impuls nyeri sehingga pasien mudah merasakan seperti nyeri tajam, nyeri tertarik, dan ketidaknyamanan saat bergerak. Dari proses inilah muncul kondisi nyeri akut, khususnya nyeri muskuloskeletal. Kemudian ada gerakan tidak simetris dan penurunan ROM. Nah, di sisi ini perubahan center of gravity dan postur membuat gerakan tubuh menjadi tidak simetris. Terjadi penurunan range of motion atau ROM karena struktur tidak lagi seimbang. Tubuh kemudian berusaha mengompensasi dengan cara menggunakan otot tertentu secara berlebihan, memiringkan tubuh saat berjalan, mengubah pola gerak untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi namun kompensasi ini justru membuat otot semakin lelah dan semakin tidak seimbang. Kemudian di sini ada kelemahan atau kompensasi otot. Gerakan yang tidak normal secara terus-menerus dapat menyebabkan kelemahan otot inti dan punggung atau atrofi otot tertentu. Peningkatan penggunaan otot kompensasi, kondisi ini memperburuk postur dan semakin mengurangi kemampuan gerak fungsional. Kemudian dampak dari akhir ini gangguan mobilitas fisik. Akhirnya dari seluruh rangkaian proses ini adalah gangguan mobilitas fisik. Pasien menjadi sulit untuk berjalan, berdiri lama, membungkuk, mengangkat beban, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan mobilitas ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan postur dan perubahan pola gerak yang terus berlangsung. Nah, mungkin demikian pathway ini menunjukkan bahwa skoliosis tidak hanya menyebabkan perubahan bentuk tulang belakang, tetapi juga memicu serangkaian perubahan biomekanik yang berujung pada nyeri akut dan gangguan mobilitas fisik. Demikian dari perjalanan
petunjuk di atas ini yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.